Tapi mengapa suplemen Bapak ini bersumber dari Quran dan hadis? Tidak bersumber dari ajaran lintas agama. Karena kalau bersumber dari satu sisi pandang agama, orang malah cenderung separatis dia. Mengagungkan satu pihak, menihilkan yang lain. Apa dasar pertimbangan Bapak sehingga mengambil untuk sebagian dari Quran dan hadis? Jawaban konyolnya saya akan lanjutkan penelitian berikutnya. Iya. Oke, jawaban akademinya apa itu? Karena memang motivasinya karena anak mahasiswa itu punya pengetahuan sebelumnya tentang kita dan ahli kitab, makanya saya ingin memperkuat hubul batil minal iman itu dalam penjelasan-penjelasan yang lebih luas. Selama ini mungkin mereka secara syariat seperti yang Prof. Bedeni sampaikan itu sudah hafal mereka tentang hadis-hadis itu. Tapi hadis-hadis itu kan kehilangan contoh. Hadis itu kan ada anomali di lapangan. Makanya saya ingin, motivasi saya untuk itu dalam menampakkan materi yang bisa menjelaskan tentang cinta dan air itu dalam maksud yang saya sebut tadi. Iya, karena memang kita itu cenderung senang sekali berkata-kata. Ciri orang yang selalu sering berkata-kata itu lupa bertindak. Kan begitu kan? Ya. Gitu. Misalnya, kalau benar-benar konsisten di negara yang bangsanya selalu mengajak bersyukur, dia bahagia. Karena dengan dia bersyukur itu, dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih kan? Gitu. Sehingga dia selalu dihadapkan dalam faktor pencerahan diri. Faktanya tidak. Gitu. Di daerah-daerah di mana ada 1000 masjid, di sana ada 1 juta maling. Kan gitu kan? Gitu. Betul enggak? Sementara di negara-negara yang tidak ada itu, justru penjara cenderung ditutup. Kan begitu kan? Lalu apakah hal-hal semacam ini diciptakan karena memang kita masih suasana perang terus? Gitu. Sehingga kalau menurut saya ke depan itu dakwah dikurangi. Yang diperbanyak tindakan nyata. Kan begitu kan? Mestinya itu. Demikian juga dalam kerangka kehidupan kenegaraan ini. Gitu. Semua itu jago-jago. Gitu. Tapi ketika ada benturan dengan kepentingan pribadi, orang sehebat apapun juga ternyata jungkir balik juga, gitu, ya. Ya tadi, gitu. Orang-orang hebat pun ternyata yang galak sekali gitu, ketika dilempar tulang, bukan daging loh, menggelepar juga. Lalu kalau masih dengan dilempar tulang kita menggelepar, kapan kita punya harga diri? Kan begitu kan? Iya, nah ini yang gini-gini. Karena itu maka kita tuh dalam proses menuju terbentuk identitas. Sebetulnya itulah yang didambakan dalam smart society. Gitu. Masyarakat super cerdas yang punya jati diri. Gitu. Dan masyarakat yang punya jati diri itu bisa menakar siapa dirinya. Kan begitu kan? Gitu. Dan dalam kerangka itu kadang-kadang orang kampung lebih cerdas. Gitu. Orang kampung itu ketika nanti tuan rumah mengatakan untuk membaca doa, itu hampir dipastikan yang dituju itu orangnya, ya enggak? Gitu. Untuk membaca Yasin, itu hampir dipastikan itu orangnya. Gitu. Tapi kalau kita ketika diberi kesempatan di kelompok-kelompok modern, malah jago semua. Kalau perlu surat kaleng, fitnah, gitu kan begitu kan? Gitu. Padahal yang main surat kaleng, yang main fitnah itu pasti substandar, gitu. Kalau dia hebat, dia tampil pede, gitu. Nah, jadi kadang-kadang kan kita harus belajar juga dari orang-orang tradisional semacam itu, gitu, ya. Sehingga tidak harus selalu menara gading. Oke, saya tadi sangat tertarik dengan Prof. Sukri, misalnya apa itu sumpah atau itu ikrar, gitu. Tapi saya tadi lihat sinonim, ya.
Jadi ternyata sumpah itu ada lingkaran gitu, di dalamnya itu ada sumpah, ada sepakat, ada bersetuju, ada berjanji, ada berikrar. Jangan-jangan sumpah dan janji itu mirip-mirip itu. Kalau lihat dari kamus ya gitu. Nah, makanya nanti Bapak kalau memang itu ketika ada hal-hal semacam itu coba dicari sinonimnya. Tapi saya senang sekali Pak Kurniawan ini dari pertama kali saya kenal gitu ya. Karena beliau ini pertama kali saya kenal curhat gitu ya. Pembimbing segala macam udah pada pensiun gitu ya. Saya sudah terancam ini gitu. Gimana caranya? Nah, kita selesaikan secara adat ya. Siapa akhirnya? Probadeni gitu. Kopromotor siapa? Udah nggak jelas lagi gitu. Udah aku jadi kopromotor saja. Gitu ya. Gitu. Dan Bapak luar biasa hari ini, saya sangat salut. Jangan-jangan karena dilihat oleh Pak Iwan Fatur Rahman CS ini ya. Jadi Bapak diam-diam bisa pamer juga gitu. Sukses ya.